Lagi untuk sebenarnya mendapatkan reward di accuracy, teman-teman simple ya, hanya cukup ngumpulin 100 kiri 100 kanan udah dapat motor atau umroh senilai 20 juta, dan itu cash. Untuk mendapat mobil hanya mengumpulkan 300 kiri 300 kanan, dan itu semua cash. 300 kiri 300 kanan ini apakah orang? Bukan, tapi penjualan. Kerennya di accuracy ya penjualan. Maka penjualan ini akan lebih besar daripada orangnya. Misalnya saya closing 2 orang nih mitra ya, masing-masing si A dan si B. Si A dan si B masing-masing closing 2 orang kan jadi 4 mitra baru masing-masing closing 8. Misalnya dalam bulan ke-7 saya punya jaringan 100 orang. 100 orang ini ketika dia daftar kan pakai produknya tuh, ketika dia habis dia pasti belanja ulang. Ketika dia belanja ulang atau RO, poinnya masuk lagi. Nah, inilah kelebihan accuracy, sehingga poin itu bisa didapat dengan cepat. Gitu. Ketika dalam jangka waktu 3-4 bulan produknya habis, 100 orang itu pasti belanja lagi. Ketika 100 orang itu belanja lagi, maka dapat 100 poin berikutnya. Sehingga dari motor ke mobil itu paling hitungan bulan dapat. Gitu ya. Nah, termasuk nanti ke Pajero ya, Bujero dan rumah 1 miliar. Apalagi kalau teman-teman misalnya di sini, Kang, saya mah gak mau main jaringannya, saya mau jualan produknya, saya jago jualan produk. Itu boleh juga. Boleh juga, misalnya teman-teman di sini punya relasi perusahaan, lalu bisa jual eco farming ke perusahaan kelapa sawit, dan mereka order misalnya 300 paket basic misalnya. Udah itu 300 10 priority berarti 31 ya, 300 paket berarti ya. 300 paket, satu paketnya kan dapat 12 box ya. 12 box kali 300 paket bisa 300 paket, maka teman-teman bisa dapat 300 poin di kiri 300 poin di kanan. Kalau nggak salah itu kalau pengen dapat 300 kiri 300 kanan, nanti perusahaan itu harus belanja sekitar 1 miliar. Nah itu biasanya di kelapa sawit tuh bisa tuh 1 miliar kiri 1 miliar kanan, teman-teman udah dapat mobil dari perusahaan, dan termasuk nanti komisi sponsornya, royaltinya itu insya Allah pasti dapat gitu. Ada orang-orang yang akhirnya jagonya jualan, dia jualannya ke perusahaan-perusahaan itu, jualan eco farming, jualan eco racing, perusahaan itu tanda tangan kontrak, lalu dia FO dan RO, maka poinnya akan terus masuk. Nah ini kerennya di eco racing. Jadi bukan cuma main jaringan, tapi main penjualan pun bisa gitu ya. Nah termasuk ada komisi-komisinya. Nah pertanyaannya, Kang, dari mana tuh ketika dapat reward? Memang ada pendapatannya, dan pendapatannya itu lebih besar daripada saya waktu ojek online sekalipun. Ketika saya bisa nge-closing orang lain itu daftar accuracy atau belanja pertama, dia daftarnya paket basic, saya dapatnya 20%, dapat 400.000. Jadi 400.000 itu bukan dari pendaftaran, tapi dari belanja produk. Ya, dari belanja produk. Maka berapa sih, Kang, daftar accuracy ini? Ini daftar yang paling rendahnya. Ini paket yang paling sombongnya di accuracy. Teman-teman belinya 12 box ya. Produknya itu beli 2 juta, dapat 12 box, nilai produknya yang didapat itu 3 juta sebenarnya. Dapat 12 box, satu boxnya senilai 250.000. 250.000 dikali 12 itu 3 jutaan. Gitu, teman-teman beli produk accuracy-nya cuma 2 juta, dapatnya produk senilai 3 juta. Itu udah untung. Daftar accuracy-nya, registrasinya cuma 100.000. Nah, jadi di accuracy ini setiap kita bisa menjual produk accuracy ke si A, maka kita dapat 20% dari nilai produknya. Dari harga beli produknya. Harga beli produknya 2 juta nih. Kita dapat komisi dari penjualan produknya. Maka disinilah izin dari MUI keluar. Legalitas syariah keluar karena sesuai dengan akad jual beli. Ketika kita bisa menjualkan produk accuracy senilai 2 juta, kita dapat 20% dari penjualan tersebut. Wah, alhamdulillah saya dapat 400.000 ya. Kalau sehari aja saya closing satu, saya dapat 400.000. Itu dari aktif income-nya. Belum dari pasif income-nya saya dapat 50.000 per pasang. Itu kalau daftar basic perharinya mungkin 50.000 sampai 600.000 yang saya alami ya. Kalau teman-teman daftarnya basic, perharinya seminimal-minimalnya dapat 50.000, maksimalnya dapat 600.000 per hari dari bonus ini. Ini akan teman-teman alami nanti insya Allah. Dan ada bonus-bonus yang lainnya nanti yang akan presentasikan di training selanjutnya. Yang jelas, kalau teman-teman lakukan, ini pengalaman dari saya, ketika dapat motor ataupun umroh, maka pendapatan teman-teman ada di kisaran jutaan, sekitar 3, 4, 5, 6, 7 tergantung nanti penjualan jaringan dan duplikasi jaringan. Tapi masih di bawah 10 juta. Kalau teman-teman baru dapat motor, seminimal 3 juta per bulan sudah dapat.
tergantung penjualan dari setiap jaringan dan duplikasi setiap jaringan. Ketika teman-teman dapat mobil, itu insya Allah udah pasti di atas 6 juta, 6, 7, 8, 9 gitu per bulannya. Kalau bagus-bagus bisa sampai 10 juta ya. Dan kalau udah sampai Pajero, insya Allah di atas 10 juta, pendapatannya puluhan juta. Nah ini kalau dapat rumah 1 miliar, wah itu bahkan leader saya itu sebulan itu di atas 100 juta. Nah terserah mau atau enggaknya, ini pilihan teman-teman. Kalau di luar sana gaji kita misalnya 5 juta, dipotong untuk cicilan, habis lah akhirnya karena dipotong untuk cicilan motor, mobil dan rumah. Kalau di eco-leasing beda, kita ngejarnya bukan uang. Kalau kita ngejarnya uang, maka uang itu sejatinya akan habis. Akan habis untuk beli aset. Itu pun kredit. Tapi kalau di eco-leasing beda, tujuannya nyari aset. Ya, teman-teman udah punya motor, mobil dan rumah, pendapatannya ngikutin. Nah, inilah di eco-leasing kelebihannya ya. Jadi teman-teman akan disediakan rumah dan mobilnya. Bayangkan teman-teman ada tinggal di rumah sendiri, rumah senilai 1 miliar, di depan itu ada Pajero dan satu Mobilio atau BRV misalnya, atau Brio, ada satu motor, pasti pendapatannya akan ngalir dengan sendirinya. Nah itu di eco-leasing. Pendapatan yang kita terima itu nggak dipotong-potong kebutuhan bayar cicilan motor, mobil dan rumah, karena motor, mobil dan rumahnya udah disediakan. Maka pendapatannya itu utuh buat kehidupan sehari teman-teman. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan rezeki teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa ngalamin apa yang saya alami dan leader-leader kita yang ngalamin. Nah setelah ini saya akan nanti kasih testimoni ya. Saya akan undang salah satu mitra. Ini seorang mahasiswa, berarti masih muda nih umurnya nih, orang Purwakarta ya, satu kota sama saya, mahasiswa, umurnya berapa nih umurnya? Di bawah 25 saya yakin nih Kang Dimas nih. Mahasiswa dan udah dapet reward motor dan mobil. Saya yakin zaman mahasiswa saya, andai saya berkaca dengan mahasiswa saya, jangankan untuk beli rumah, beli motor aja terus minta ke orang tua gitu. Nah ini Kang Dimas ini udah dapet motor 3, mobilnya 3. Wah dahsyat nggak? Kang Dimasnya udah hadir belum? Hadir. Udah hadir ya. Nanti saya akan ngajak sharing nih ya. Kalau tadi kan saya kan karena kebutuhan Kang. Kalau saya itu karena kebutuhan, maka saya kerja keras untuk bisa punya mobil, punya motor, punya rumah kan. Karena saya butuh gitu kan. Karena saya berkeluarga. Kalau Kang Dimas kan masih muda nih ya. Masih muda, yang harusnya main-main kok bisa dapat gitu kan. Kan berarti kan karena belum terlalu butuh, harusnya ngerjainnya nggak terlalu sungguh-sungguh. Tapi kok bisa dapat reward. Nah ini nanti saya pengen Kang Dimas berbagi nih sama kita semua. Kok bisa ya seorang mahasiswa di eco-leasing bisa dapat reward. Jadi bukan cuma orang-orang karyawan, mantan karyawan atau pengusaha yang bisa dapat reward, ternyata anak muda pun bisa. Apa motivasinya kok anak muda pengen punya mobil sendiri gitu kan? Harusnya kan anak muda tinggal minta aja ke orang tuanya, benar nggak? Tinggal minta aja ke orang tuanya, tinggal minta aja ke bapaknya, ke ibunya gitu. Nah ini Kang Dimas ini udah dapat reward. Nanti Kang Dimas sedikit cerita ya ke kita. Terus kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, karena udah jam 10. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Kang Dimas nih untuk bertestimoni duluan. Pak Algian, Kang Algian ya, luar biasa. Selamat malam semuanya dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Merdeka. Masih diangkat semua. Teman-teman semua, Merdeka. Nama saya Kang Dimas, ya Kang Dimas, asli dari Purwakarta, satu kota dengan leader kita yang luar biasa, Bapak Algian Saputra. Nah kebetulan ini beliau ini ternyata senior saya di SMA dulu, tapi beda angkatan jauh. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan sharing oleh senior saya, tentunya di bisnis ini dan juga di sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta. Bahwa tadi benar tadi semua yang disampaikan oleh Kang Algian, bisnis ini adalah bisnis yang sangat realistis. Lalu tadi Kang Algian menyinggung kenapa Kang Dimas mau menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin Kang Algian boleh di-share tentang finansial Bang John itu tadi, yang mungkin tadi sudah disampaikan juga tentang bagaimana kita memiliki aset seperti itu. Yang menanggung tadi 1 bulan misalkan 1 juta dari karyawan,
dari kita bekerja dan lain sebagainya, mungkin ada yang 2 juta. Ternyata setelah kita menabung bahkan hingga 50 tahun pun, itu kita baru bisa mendapatkan asetnya. Nah ini boleh ya di zoom. Nah teman-teman semua bisa diperhatikan. Nah saya dulu waktu itu melihat tentang gambar ini, dan di situ saya langsung merasa ditampar Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kalau di kampus sendiri, bukannya sombong ya Bapak Ibu semua, saya termasuk mahasiswa berprestasi gitu, mendapat prestasi. Tapi saya melihat realita bahwasannya kita tidak mampu memiliki aset kalau kita hanya dengan cara bekerja. Bayangkan kalau misalkan kita dengan cara menabung tadi untuk mendapatkan aset, 1 bulan misalkan ada yang 100.000 kalau mahasiswa, 1 tahun berarti cuma 1.200.000. Kalau 30 tahun berarti 36 juta. Berarti kalau yang nabungnya cuma 100.000 per bulan karena mungkin gajinya 2 juta, 3 juta, baru bisa punya motor cash itu setelah 30 tahun bekerja. Nah gimana kalau misalkan yang lebih besar, menabungnya 500.000 per bulan, berarti 30 tahun itu baru 180 juta. Nah bayangkan Bapak Ibu semua, kalau misalkan saya lulus kuliah di usia 23 tahun, misal seperti Kang Albian, saya bekerja dulu 30 tahun, berarti dapat 180 juta nih, ataupun 200-an juta. Berarti saya baru bisa beli rumah itu ketika saya berumur kerja 30 tahunan, berarti 53 tahun, bayangkan, sudah usia pensiun. Nah ini yang menampar muka saya bahwasannya ternyata Bapak Ibu semua, hutang, riba, dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang pasti kita hadapi kalau kita tidak merubah pola dari kehidupan kita itu sendiri. Oleh karena itu, waktu di pertengahan menuju semester atas yang mulai galau-galaunya itu karena mata kuliahnya udah mulai berkurang, yang lain teman-teman saya pada nyantai, saya malah prospek apa? Prospek ekorekening. Banyak diketawain, itu ditolak sudah biasa. Boleh kemudian kembalikan ke wajah saya. Nah, ditolak sudah biasa dan lain sebagainya, tapi saya terus kerjakan. Kenapa? Karena saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena sudah banyak buktinya Bapak Ibu semua yang berhasil di bisnis ini. Contohnya Kang Algian, contohnya Pak Suroto, contohnya Pak Haji Adanalis, dan lain-lain semua leader-leader PTBS yang sudah berhasil. Nah, saya karena tadi sebetulnya hal yang disampaikan oleh Kang Algian ini bukan hal yang luar biasa menurut saya, dalam arti, dalam tanda petik, dulunya bekerja menghadapi kesusahan itu sudah cerita-cerita lama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua mendengar cerita yang sama oleh Kang Algian, kemudian tahu bahwasannya bisnis PTBS ini bisa menjadikan Bapak Ibu punya kenaikan ekonomi yang eksponensial, dan kita nggak gaspol, itu berarti kita nggak mengerti bisnis ini seperti apa. Nah Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjutkan testimoni dari saya, ini saya lagi pakai baju pantai. Kenapa saya mau testimoni juga nih? Alhamdulillah, setelah menjalankan bisnis PTBS ini, saya mendapatkan aset yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Mungkin tadi kalau oleh Kang Algian disampaikan, Kang Dimas sudah dapat mobil, beberapa sudah dapat motor, itu benar, alhamdulillah. Dan sekarang pun saya, alhamdulillah, walaupun mahasiswa, masih jomblo, ini alhamdulillah sudah menempati rumah yang layak, gitu kan. Kamarnya ada 2. Karena saya jomblo, saya cukup kamar 1, satunya saya jadikan kantor seperti ini. Ya mohon maaf kalau berantakan, namanya jomblo. Jadi seperti itu, alhamdulillah, ruang tamunya enak, garasi mobilnya enak. Dan satu lagi yang paling penting, yang menurut saya ini adalah aset yang harus Anda miliki. Apa itu? Bukan rumah, bukan mobil, dan lain sebagainya. Itu cuma fasilitas saja, tapi kebebasan. Nah ini yang paling penting. Kebebasan itu sangat penting. Dulu bangsa Indonesia berjuang sampai 3,5 abad. Dijajah, kita berjuang mati-matian, leluhur kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kebebasan. Nah Bapak Ibu semua, sekarang kok kita malah tidak memperjuangkan untuk kebebasan kita. Untuk berkumpul dengan anak-anak,
untuk menikmati hidup kita, untuk beribadah dengan leluasa bahkan kadang kita mau ibadah, kita masih sibuk bekerja, mau bermain dengan anak-anak kita, mungkin mau ketemu dengan ibu kita, bahkan mungkin ibu kita sedang sakit, kita tidak bisa menjaga ibu kita karena alasan kita sedang mencari dunia dengan sedang bekerja. Benar apa benar Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu sudah banyak cerita yang disampaikan oleh Kang Algian, oleh senior-senior saya yang bekerja. Oleh karena itu saya memutuskan untuk gaspol langsung ketika paham terhadap bisnis PT Best Eco Racing ini Bapak Ibu semua. Alhamdulillah wasilahnya gaspol, kuliahnya masih, mobilnya udah ada, rumahnya alhamdulillah sudah layak, seperti itu. Penghasilannya juga masuk. Kurang enak apa Bapak Ibu semua? Saya bisa liburan, bisa pilih mau hari Rabu, mau hari Jumat. Insya Allah besok Sabtu dan Minggu saya liburan. Padahal hari ini saya nggak kemana-mana. Saya cuma olahraga aja tadi pagi terus sama belanja, sama bikin kolak tadi Bapak Ibu semua habis dari pasar. Apakah itu bukan sebuah aset yang betul-betul? Betul Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu belum gaspol di bisnis PT Best ini, berarti ini pertanyaan buat Bapak Ibu sendiri. Untuk apa Bapak Ibu menjalankan bisnis ini? Apakah hanya untuk sekedar ikut-ikutan? Ataukah untuk memperjuangkan atas kebebasan Bapak Ibu sendiri? Karena apa? Karena terkadang walaupun kita sudah merdeka, ini temanya 17 Agustus, walaupun bajunya pantai, kita ini masih belum merdeka Bapak Ibu. Minimal belum merdeka dari pikiran kita sendiri. Bahwasannya pertama pikiran kita takut ketika menjalankan bisnis PT Best. Padahal ketika kita menjalankan bisnis PT Best, resikonya cuma ditolak Bapak Ibu. Saya belum pernah, saya prospek terus saya diludahin Bapak Ibu, belum pernah. Paling ditolak Bapak Ibu. Kita takut, padahal faktanya kita, mohon maaf gitu kan, kita menjalani pekerjaan kita salah sedikit kita diomelin. Tadi kata Kang Algian, mungkin kalau kerjanya berat bahaya, salah sedikit kita taruhannya nyawa. Tapi kalau di PT Best, salah-salah sedikit juga masih dimaklumi. Salah-salah sedikit paling ditolak, salah-salah sedikit bisa nanya ke upline-nya. Pak, saya belum bisa, Pak, saya belum mengerti, Pak, saya belum bisa presentasi. Kerjakan. Hubungi upline Anda, hubungi leader Anda. Bahkan kalau Bapak Ibu semua tidak bisa presentasi sekalipun, Bapak Ibu tinggal menghadirkan calon mitra Bapak Ibu ke acara. Pak, nggak bisa lagi PPKM, tinggal buka WA-nya, share link-nya Bapak Ibu semua, dan ikut di sini. Biarkan Kang Algian dan teman-teman semua yang presentasi. Kita mendengarkan sambil belajar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, saya tidak ingin menghadapi kehidupan saya seperti Kang Algian dulu. Oleh karena itu, ketika ketemu bisnis PT Best ini, saya langsung gaspol. Saya langsung kerjakan. Alhamdulillah gitu kan. Semua keluarga saya sudah mendaftarkan Eco Racing PT Best, Bapak Ibu semua. Boleh plus buat kita semua. Mantap Pak Liwan. Mantap. Nah, mungkin boleh sedikit lagi ya Kang Algian. Boleh, Ya. lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, poin penting saya tadi adalah tentang kebebasan Bapak Ibu semua. Jangan sampai Bapak Ibu semua punya mindset bahwasannya kebebasan itu hanya bisa diperoleh ketika kita sudah pensiun. Mohon maaf Bapak Ibu, mending kalau umur Bapak Ibu panjang. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu setelah pensiun, Bapak Ibu baru punya waktu, baru punya uang, baru bisa membahagiakan orang tua. Bagaimana bila orang tua Bapak Ibu semua atau teman-teman semua sudah tidak ada? Siapa lagi orang yang mau dibahagiakan? Betul tidak? Alhamdulillah wasilah bisnis PT Best ini, Kang Dimas, usianya betul tadi 23 tahunan. Cuma mukanya agak tua dikit karena saya pakai brewok ya. Alhamdulillah Kang Algian ini wasilah bisnis PT Best, saya bisa kebeli obat brewok dari Amerika. Jadi bisa lebih berekspresi gitu kan. Bisa lebih berekspresi, kemudian bisa menyenangkan orang tua. Dan saya punya kebebasan. Ketika orang tua saya sakit, saya bisa langsung pulang untuk menengok. Ketika ayah saya pingin mungkin jalan-jalan kemana, saya bisa prioritaskan untuk datang.
Bagi saya itu adalah aset yang harus betul-betul kita miliki, kebebasan. Tapi kebebasan itu juga tentunya tidak hanya kebebasan waktu, tetapi kebebasan finansial juga. Alhamdulillahnya, barokahnya PTBes, semuanya sudah dipikirkan seperti yang Kang Algian sampaikan. Kalau ya di pekerjaan konvensional kita itu bekerja untuk mengejar aset. Tapi kalau di PTBes kita punya aset, finansialnya juga tetap ada. Kalau yang lain kita kejar aset, finansial kita terkikis terus habis untuk menyicil aset itu sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu, gitu kan. Bagi saya harta itu hanya titipan. Oleh karena itu saya bersyukur gitu kan, tadi dititipin beberapa mobil karena saya cuma butuh satu mobil yang lainnya nggak saya ambil unit mobil. Nah, bentar lagi insya Allah landing juga Pajero-nya gitu kan. Jadi Pajero itu singkatan Kang Algian, pasukan jenggot Rasul. Jadi jenggotnya udah siap. Wah, itu testimoni yang dahsyat. Mungkin sedikit lagi nih tentang untuk menjalankan bisnis PTBes. Bapak Ibu semua, tentunya Kang Dimas menjalankan bisnis PTBes ini tidak serta-merta langsung menjalankan begitu saja. Tentunya melalui riset. Mungkin saya termasuk orang yang meriset tentang PTBes ini lebih lama dari orang-orang yang lain, Kang Algian. Kalau tadi Kang Algian bisa dapat motor tes dalam waktu 3 bulan itu sangat luar biasa, karena saya mendapatkannya mikir, karena basis saya memang akademisi dan juga peneliti waktu itu. Jadi kerjaan saya bisnis analisis walaupun masih di kampus. Jadi bisnis plan semua kita analisis dan kita lombakan, kita sering juara nasional maupun juga alhamdulillah beberapa kali pembicara internasional dalam bidang ekonomi. Dan ternyata saya menganalisanya terlalu lama. Saya butuh waktu 6 bulan. Kok bisa sih lama? Karena saya benci terhadap bisnis MLM, mohon maaf. Jadi ternyata kok saya bisa lama begitu? Karena saya belum mengosongkan gelas. Jadi apa? Hidayah di PTBes ini sulit masuknya. Tetap aja saya cari kelemahannya. Itu kan paling cuma branding tukang bakso. Itu kan Ahdan Haris memang pengusaha. Itu kan misalkan Haji Martin memang dia dulu adalah orang sales. Jadi banyak alasan. Nah, ternyata ketika saya tadi fokus untuk meneliti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, loh kok ini Pak Suroto kemarin perasaan baru dapat 1 Pajero, sekarang sudah 6. Saya kemana aja? Nah, disitulah saya baru tersadar bahwasannya, ya kan, yang membuat kita tidak yakin itu adalah pikiran kita sendiri, mindset kita sendiri, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang harus perlu dirubah. Terus Bapak Ibu semua, alasan saya gaspol di PTBes ini dan saya tidak takut untuk menjalankan bisnis PTBes ini, yang pertama jelas tadi karena resikonya cuma ditolak. Resikonya ditolak, nggak ada yang marah-marah gitu, paling ditolak aja. Maaf mas, saya udah pakai produknya atau saya sedang fokus ini, udah gitu dong. Kemudian apa? Bapak Ibu semua, kalau yang muslim mungkin pernah mendengar katanya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berniaga. Kurang lebih seperti itu ya Kang Algian ya. Betul. Jurusan saya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini ekonomi syariah. Saya selain mengkaji sumber-sumber ekonomi konvensional, saya juga ekonomi Islam itu dari Quran dan hadis. Salah satunya itu yang saya temukan. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berniaga. 9 dari 10. Nah, berarti kalau misalkan kita bekerja, kita punya 1 pintu rezeki, Bapak Ibu semua. Betul ya? Artinya, kalau misalkan kita menjalankan bisnis PTBes, itu kategorinya sudah berniaga, sudah berbisnis. Berarti kita punya 9. Luar biasa, punya 9. Lebih banyak apa lebih sedikit, Bapak Ibu? Lebih banyak kan? Oh iya benar, ternyata saya rasakan. Alhamdulillah, ketika sekarang pandemi ini, teman-teman saya pada banyak yang lulus online apa segala macam, alhamdulillah sekitar 50%, 70% dari mereka menganggur. Kasihan ya, kasihan. Alhamdulillah saya juga tetap nganggur, tapi alhamdulillah penghasilannya tetap masuk. Jadi nganggur, karena nganggur saya bingung, jadinya saya liburan ke pantai, jadinya saya liburan ke gunung, jadinya saya banyak berolahraga, alhamdulillah. Banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, seperti itu. Dan Bapak Ibu semua, tadi udah jelas 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga.
Masa Bapak Ibu nggak yakin sih sama Rasul, sama Allah bahwasannya kita bisa dapat 9 pintu rezeki? Pertanyaannya, Pak Dimas, Kang Dimas, apakah ketika saya menjalankan bisnis PTBS itu, saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Oh, belum tentu. Karena bisnis PTBS ini bisa dijalankan oleh siapapun dan dimanapun. Adapun Anda meninggalkan pekerjaan Anda itu adalah pilihan. Tapi kalau Anda tetap bekerja nggak masalah, berarti rezeki Anda totalnya adalah 10 pintu. Nah, karena saya tadi nggak mau dimarahin, karena saya tadi nggak mau disuruh-suruh, saya bukan tipikal yang seperti itu, otomatis saya meninggalkan yang 1 pintu rezeki tadi, dan saya lebih memilih 9 pintu rezeki Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, Allah kasih kecukupan kepada saya, dan insya Allah saya akan istiqomah di PTBS, karena tadi tujuan kita semua di PTBS ini sesuai visi misi Bapak Ibu semua, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Alhamdulillah saya nggak punya hutang sekarang, saya nggak punya riba, aset punya, karena tujuannya tadi untuk membebaskan umat dari hutang dan riba. Ayo kita ajak umat-umat yang belum. Mungkin kalau tujuannya hanya harta, saya sendirian saya sudah cukup, mobil, rumah, penghasilan udah cukup gitu kan. Tapi karena banyak saudara-saudara kita yang masih terlibat hutang, terlibat riba, oleh karena itu kita tolong bersama. Setuju ya Bapak Ibu semua ya? Jadi Anda semua. Begitu mungkin Kang Algian. Wih, super Kang Dimas, mantap dah, menginspirasi banyak orang nih insya Allah nih. Sebelum saya lempar teman-teman semua untuk bertanya nih ya, saya dulu pengen nanya dulu nih ke Kang Dimas nih ya. Saya tes dulu nih Kang Dimas, bener gak nih dapat reward? Tapi keren sih, saya cuma mau nanya gini aja, Kang Dimas ini pernyataan dulu ya, umurnya baru 23 tapi gaya ngomongnya udah kayak senior aja nih, udah kayak umur 30 ke atas ini ya. Berarti PTBS ini selain memperbesar isi dompet, isi kepala juga jadi penuh wawasan ya Kang Dimas ya. Gaya ngomongnya kayak udah lebih dewasa 10 tahun Kang Dimas. Jadi ngapain aja selama ini Kang? Jadi gini Kang, di bisnis PTBS ini, karena tadi adalah kita akan ketemu mitra, ketemu orang, otomatis kita akan lebih banyak belajar berkomunikasi. Kang Dimas sekarang itu jauh dengan Kang Dimas 2 tahun yang lalu, Kang Algian. Dulu saya pemalu, dulu saya punya kekurangan, saya ada tanda lahir di wajah, dulu saya tidak pede, gitu. Dulu saya kurus kering sama karena jarang makan. Uang beasiswanya dirapel 6 bulan sekali. Nah, karena tadi di bisnis PTBS ini menuntut kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu otomatis nanti ada self upgrading. Yang tadinya kita ngomong mungkin takut karena tadi kita paling juga ditolak, jadi kita gaspol. Kemudian karena tadi kita punya prinsip membantu umat terbebas dari hutang dan riba, ternyata setelah disurvei itu yang punya hutang itu bukan cuma orang-orang bawah Pak Algian. Ternyata mohon maaf gitu kan, orang-orang menengah ke atas juga utangnya lebih banyak. Gitu. Kalau yang menengah ke bawah biasanya hutang-hutangnya itu riba juga sama, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan biasanya ya untuk anak sekolah, bahkan untuk makan. Nah, utang ribanya ke siapa? Bukan ke bank, tapi ke rentenir. Nah, yang menengah ternyata ada, misalkan yang menengah itu biasanya karyawan ataupun ASN, itu ternyata punya utang juga. Utangnya ke koperasi, utangnya ke bank. Yang atas gimana? Hutangnya hutang bisnis. Oh, ternyata semua orang ini punya hutang, artinya butuh solusi, salah satunya dari PTBS. Nah, oleh karena itu saya belajar komunikasi ke orang bawah, ke orang menengah, ke orang atas. Jadi ketemunya banyak orang. Karena kita banyak ketemu dengan banyak orang, otomatis nanti akan ada ilmu juga yang masuk ke kita seperti itu. Seperti itu ya. Jadi selain aset, finansial, ilmu pengetahuan kita nambah. Ini kerennya di Akurasi. Mungkin teman-teman nih, Bapak Ibu sekalian nih, kalau pernah ngerasain muda, umur saya 21-23, belum mikirin, ngomongnya belum sejago Kang Dimas lah ya. Pasti masih mikirin yang namanya pacaran ya.
gimana caranya punya pacar gitu kan, gimana caranya nanti bisa nikah. Masih itu ya, kebanyakan anak gua seperti itu. Tapi kalau di PTBS ya, nanti andai kita jalanin dulu, anak-anak kita jalanin, insya Allah nanti seminimal-minimalnya punya anak ya kayak Kang Dimas nih. Ngomong-ngomong Kang Dimas, udah dapat reward itu total asetnya berapa sih kalau dirupiahin? Rupiahin itu kurang lebih belum 1 miliar sih, cuma hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar ya. Di umur segitu udah hampir 1 miliar. Andai Kang Dimas nih nggak daftar Eko Racing, nyari uang segitu kira-kira mau di mana? Kalau saya nggak, ya paling saya itu Kang, saya membuat bisnis plan ataupun rencana bisnis dengan konsep utang investasi. Paling kayak gitu ya. Itu udah pasti dapat nggak? Tapi utang 1 miliar malah. Pasti dapat utang. Pasti untung nggak dalam jangka waktu 2-3 tahun? Enggak Kang, paling Tentu 5 ya? tahun. 5 tahun ya. Jadi modalnya gede, cara kerjanya juga masih belum tahu kayak gimana, dan untungnya belum pasti. Nah itu yang akan terjadi kalau Kang Dimas nggak jalan Eko Racing. Nah di Eko Racing ini Kang Dimas sudah dapat reward. Kalau 3 udah hampir 1,5 miliar. Modalnya pasti, cara kerjanya pasti. Nah kira-kira nanti saya mau lempar ke teman-teman semua, kira-kira butuh modal berapa nih untuk dapat reward sejumlah kayak Kang Dimas atau kayak saya gitu kan? Perlu modal berapa, nanti kita akan sharing. Tapi sebelum masalah ke situ, saya pengen lempar dulu ke teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mau nanya dulu nih ke Kang Dimas sebelum kita tutup nanti tentang masalah gimana sih caranya daftar Eko Racing nanti di akhir ya, supaya daftar tapi dapat reward gitu Kang. Kebanyakan orang kan pikirnya daftar takutnya nggak dapat reward, tapi di sini nanti kita akan gimana caranya ikhtiar daftar tapi dapat reward. Nah sebelumnya boleh di-unmute dulu, ada yang mau nanya dulu? Mumpung anak muda nih yang pembicaranya nih. Saya pun masih muda sih, ya, masih lumayan laku lah. Masih belum ada huisnya lah ya. boleh nanya dulu, mau ke Kang Dimas atau ke saya? Kang Dimas mau bertanya, buka mic-nya. Kang Dimas ada nih. Coba Kang Dimas Kang. Halo. Halo Kang Dimas. Pak Kasdi. Iya, mau nanya Kang. Boleh Pak. Untuk maksudnya prospek untuk mahasiswa itu gimana Kang? Kadang kan mahasiswanya berpikirnya nggak punya dana segitu katanya. Gimana cara meyakinkan mahasiswa itu Kang? Maksudnya gimana cara? Kang Dimas. Terima kasih Kang. Nah, cara meyakinkan mahasiswa sebenarnya simpel Pak. Ini pun bisa dilakukan kepada orang-orang lain juga gitu. Jadi kalau saya boleh jujur-jujuran, karena saya mahasiswa juga ya Pak ya. Mahasiswa itu rata-rata mereka itu kritis Pak. Rata-rata kritis, dan juga mereka punya ego akademis yang lumayan tinggi. Jadi kasarnya ngerasa pinter lah gitu Pak. Ngerasa pinter. Tapi rata-rata mereka juga Pak nggak punya duit Pak. Gitu. Iya. Iya betul. Gimana caranya untuk meyakinkan mahasiswa? Yang pertama, yakinkan diri kita dulu bahwasannya bisnis ini adalah solusi Pak. Dan juga bagaimana caranya bisnis ini menjadi solusi kepada mahasiswa itu sendiri. Contohnya tadi bisa dikasih slide yang financial ronjen, bahwasannya ketika Anda lulus, Anda mau kemana, gaji Anda nanti berapa, nanti kalau Anda menabung, kemudian Anda punya aset dan lain sebagainya. Jadi kita ajak berpikir untuk ke depan gitu Pak. Nah misalkan Anda setelah lulus itu 22 tahun atau 23, kemudian Anda mau menikah di usia 25. Nah, untuk menikah itu sendiri kan paling kecil Pak, kalau di Jawa ini butuh dana sekitar 50 juta Pak. Kalau misalkan kita baru bekerja 2 tahun, dari umur 23 itu fresh graduate lah, katakanlah gajinya 5 juta, kita mampu menabung kurang lebih 1-2 juta Pak. Berarti itu masih belum cukup Pak untuk kita menikah. Artinya ketika Anda mau menikah, Anda akan sudah terjerat utang. Kemudian apakah setelah Anda menikah, Anda punya istri Anda mau dibawa ke kos-kosan ataupun mau dibawa ke rumah? Oh, ke rumah mertua. Itu lebih parah lagi. Mau ke gimana?
Kemudian setelah itu Anda punya anak, anaknya mau naik motor atau seperti apa, Anda tega enggak anak Anda nanti ketika sudah lahir kemudian kepanasan, kehujanan. Jadi kita ajak berpikir Pak, intinya gimana caranya bisnis ini menjadi solusi bagi si calon mitra kita Pak, seperti itu Pak. Oke, makasih Kang Dimas. Ya, sama-sama Pak Kahdi. Oke, siapa 1-2 orang lagi yang mau nanya? Yang mudah atau yang susah juga, insya Allah kejawab nih sama Kang Dimas. Sebelum kita udahin ke penutupan, ada lagi yang mau nanya? Dari Kalimantan terus nih tadi yang tadi ngomong ya. Coba yang dari area Jawa sama Irian nih, mana tuh Ini Papua ada nih? pertanyaan di chat Kang. Oh, boleh dibacain Kang Ahmad? Ya. Saya bacakan ya. Ada pertanyaan dari Pak Tino. Mengapa produk dari PTB tidak ada iklannya? Ini sebenarnya cukup membantu dalam pemasaran. Saya bisa jawab itu, Kang Algian. Boleh Kang. Ya silakan. Mau dilanjut lagi pertanyaannya lagi atau langsung jawab? Jawab dulu. Maaf, lanjut lagi saya. Oke. Silakan Jawab dulu aja. Kang Dimas. Saya jawab ya. Kenapa produk PTB tidak ada iklannya? Nah, ini yang unik. Bahkan ini kadang-kadang jadi ledekan. Oh, kalau produknya bagus kenapa nggak ada iklannya? Oh, kalau produknya bagus kenapa tidak ada di supermarket? Nah, justru ini kita harus flashback dulu ke metode distribusi. Nah, metode distribusi dan juga metode pemasaran. Yang pertama, ini simpelnya aja ada 2. Yang pertama, pemasaran secara konvensional. Kalau konvensional itu, misalkan saya tanya nih teman-teman semua, saya ambil satu sampel produk teh botol ya, saya ambil sampel teh botol. Teh botol itu isinya kan teh, air teh. Ketika saya tanya apapun makanannya, teman-teman jawab apa? Apapun makanannya, minumnya? Teh botol. Teh botol. Teh botol. Kenapa teman-teman bisa sampai jawab teh botol? Karena itu iklannya sangat masif sekali, promosinya sangat masif. Contoh lain, ketika mau bulan puasa, sirup apa yang teman-teman ingat? Marjan. Orson Pak, padahal kan ada sirup ABC. Kenapa ingatnya marjan? Ketika saya bilang biskuit lebaran, Bapak bilangnya apa Pak? Pengguan. Biskuit Kongguan. Padahal kan ada nisip, Pak. Nah, dan lain sebagainya. Karena tadi metode konvensional itu gimana caranya produk itu menempel pada pikiran masyarakat. Berarti artinya perusahaan itu ya, memberikan atau mengalokasikan biaya yang sangat besar untuk membayar iklan, untuk membayar artisnya. Yang kaya adalah TV-nya, yang kaya adalah medianya, yang kaya adalah artisnya. Kalau di PT BES, skemanya itu adalah penjualan langsung yang sudah diatur oleh undang-undang di Kemendag, Bapak Ibu semua. Yang mana kita memotong Pak rantai distribusi yang tadinya harusnya ke agen provinsi, agen kabupaten, kota, kemudian sampai kepada eceran di grosir ataupun di warung. Itu langsung Pak dari pabrik langsung kepada konsumen. Artinya barang itu bisa langsung dikirim Pak dengan biaya yang murah. Artinya produknya juga harus mudah dikirim. Teh botol nggak bisa Pak, Bapak kirim JNE Pak, susah. Karena takut pecah Pak botolnya. Nah, nanti biaya kirimnya jadi mahal. Kemudian selain itu juga biaya promosi yang dipangkas. Loh, berarti nanti harganya gimana Pak? Harganya jadi mahal. Harganya tetap Pak. Alokasinya yang tadinya perusahaan harusnya bayar untuk iklan, harusnya bayar untuk artis, harusnya untuk keuntungan ataupun margin kepada agen-agen tersebut dibayarkan kepada Bapak, kepada Ibu. Sebagai apa? Sebagai iklannya, sebagai artisnya Pak, sebagai distributornya. Sekarang saya contoh begini, Bapak sekarang bikin status WhatsApp, bikin status Facebook, itu apakah bukan bagian dari iklan? Kemudian
Kemudian Bapak foto selfie sama produk PTBS, misalkan sama Hubspro, sama Eco Racing, sama kolagen dan lain-lain. Berarti Bapak menjadi artisnya, Pak. Berarti kita harus tahu nih, Pak. Kita ini artis, Pak. Kita ini dibayar mahal. Jadi wajar Kang Algian dapat Pajero, saya dapat mobil, saya dibayar mahal, Kang Algian dibayar mahal. Kenapa? Karena perusahaan memang membayar saya dari komisi bagi hasil sebagai artisnya, Pak. Kenapa jadi artis, Pak? Keren. Alhamdulillah sekarang wasilah PTBS Kang Algian jadi terkenal dari Sabang sampai Merauke, Pak. Nanti Kang Algian fotonya di-share, Kang Algian fotonya jadi status, jadi artis itu, Pak, berarti. Bahkan subscriber YouTube-nya aja sampai belasan ribu, Pak. Ini kalau 100.000 kayaknya Kang Algian ini jadi nabi itu kayaknya Kang Algian. Pengikutnya sudah banyak. Asal Kang Algian. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sedikit. Udah kejawab ya, itu udah Jelas ya. jelas banget itu jawabannya. Di TV, kalau misalkan ada di TV, Anda tidak dapat komisi.